First of all, thank you very much for watching this video. My name is Salwan Nuzulatul Maghfirah, and today I would like to explain one of the key concepts in linguistics, and its relevance to English language teaching or ELT. This concept provides a basic understanding of how language functions and why linguistic knowledge is important in the field of English studies. Okay, let's start for explanation. Before talking about the main topic, let me explain first what is linguistic. Basically, linguistic is the scientific study of language. Artinya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Linguistic helps us understand how language form, how language work, and how meaning is delivered. For English teachers, linguistic is very important because it helps teachers explain English in a clear and more structured way. Linguistics has several main branches that study different parts of language. There are several branches of linguistics. The first is phonology. Phonology, which studies sounds and pronunciation, or how sounds are produced and recognized in a language, yaitu bunyi bahasa dan cara pengucapan yang benar. The second is morphology, which studies word and word formation, including roots, prefix, and suffix, yaitu bagaimana kata dibentuk dan diubah maknanya. The third is syntax, which studies sentence structure, or how words are arranged to form sentence, yaitu bagaimana aturan penyusunan kata agar menjadi kalimat yang benar. Then semantics, which studies meaning, focusing on the literal meaning of word and sentence, yaitu makna secara umum tanpa melihat konteks. And the last one is pragmatics, which studies meaning based on context, focusing on speaker intonation and situation, yaitu makna yang dipengaruhi oleh konteks dan kondisi. Di sini perbedaan antara semantik dan pragmatik, yaitu kalau semantik ini tidak dipengaruhi oleh konteks, jadi maknanya itu secara umum sesuai kamus. Sedangkan kalau pragmatis ini focus on meaning in context, yaitu makna yang bergantung pada situasi, penutur, dan pendengar, serta maksud dari pembicara. So for this presentation, I will focus in morphology. What is morphology? Morphology is the study of word structure. Morphology mempelajari bagaimana kata dibentuk dan bagaimana satu kata bisa berubah menjadi kata lain. In morphology, we learn about morphemes. Morphemes adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morphemes bisa berupa kata dasar atau root word dan juga bisa berupa kata imbuhan atau affix. Kata imbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni prefix imbuhan di awalan, dan yang kedua yakni suffix atau kata imbuhan di akhiran. Now let's talk about root word. The root word is the basic word atau kata dasar. Root word ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Contoh dari root words seperti kata teach, happy, play, read, dan masih banyak lagi. Contoh nih dari kata teach, kan memiliki makna mengajar. Jadi kata ini bisa berdiri sendiri dan disebut dengan root word. Makna dasar dari root word itu tetap sama, dan yang membuat makna berubah atau menjadi lebih spesifik adalah affix. Di dalam morfologi, kita juga mempelajari affix atau bisa disebut dengan kata imbuhan, yaitu bagian kata
kata yang ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah makna atau bentuk kata. Ada beberapa jenis imbuhan, yakni yang pertama adalah prefix, yakni imbuhan di awalan, dan suffix, imbuhan di akhiran. The first, kita akan membahas imbuhan di awalan, yakni prefix adalah imbuhan yang ditambahkan di awal kata. Prefix biasanya mengubah makna kata seperti makna negatif, kebalikan, atau pengulangan. For example, dari kata awalnya happy menjadi unhappy, dari kata agree menjadi disagree, dari kata right menjadi reward. Jadi prefix ini berada sebelum kata dasar dan akan memberikan makna baru. Yang kedua, kita akan membahas suffix, yaitu kata imbuhan di akhiran kata. Suffix adalah imbuhan yang ditambahkan di akhiran kata. Suffix biasanya mengubah bentuk atau fungsi kata, misalnya dari kata kerja ke kata benda. Contohnya dari kata teach menjadi teacher, dari kata play menjadi played, dari kata read menjadi reading. Kata dasarnya ini tetap sama, tapi bentuk tata bahasanya yang berubah. Setelah membahas prefix dan suffix atau kata imbuhan berdasarkan letaknya dalam kata, selanjutnya kita akan membahas jenis imbuhan berdasarkan fungsinya, yaitu morfem derivasional dan infleksional. Morfem derivasional adalah morfem yang mengubah makna atau jenis kata dan digunakan untuk membentuk kata baru. Morfem derivasional dapat berupa prefix atau imbuhan di awalan dan juga suffix, imbuhan di akhiran. Ketika morfem ini ditambahkan, kata dasar biasanya berubah menjadi kata baru dengan makna atau jenis kata yang berbeda. Contohnya dari kata teach menjadi teacher. Kata teach adalah kata kerja yang berarti mengajar. Setelah ditambahkan sufiks er, kata tersebut berubah menjadi teacher, yaitu kata benda yang berarti orang yang mengajar. Yang kedua, contoh lagi kata happy menjadi unhappy. Dari kata ini kan sudah terlihat maknanya berubah. Dari kata happy yang berarti bahagia, penambahan prefix an mengubah maknanya menjadi kebalikan, yaitu unhappy, berarti menjadi tidak bahagia. Oke, selanjutnya kita akan membahas morfem infleksional. Morfem infleksional adalah morfem yang tidak mengubah makna utama atau jenis kata, tetapi hanya mengubah bentuk tata bahasa. Morfem infleksional biasanya digunakan untuk memberikan informasi tata bahasa seperti waktu, jumlah, atau tingkat perbandingan tanpa membentuk kata baru. Saya akan memberikan contohnya dari kata awalnya play menjadi played. Kata play adalah kata kerja, penambahan sufiks ed menunjukkan bahwa tindakan tersebut terjadi di masa lampau. Jadi dua kata tersebut ini jenisnya tetap sama, yakni kan kata kerja. Yang kedua yakni book menjadi books. Kata book adalah kata benda tunggal. Ketika ada penambahan sufiks s menunjukkan bentuk jamak. Jadi kata dua ini tuh jenisnya tetap sama, kata benda. Oke, setelah saya menjelaskan semua materi tentang morfologi, semoga kalian bisa paham dengan materi tersebut. Jadi mengapa sih sangat penting untuk kita belajar linguistik, terutama pada ELT atau English Language Teaching? Because it helps teacher understand how language work. By learning linguistic, English teacher can explain language rule more clearly and correctly to students. For example, knowledge of morphology helps teacher explain word formation such as prefix, suffix, and root words.
Knowledge of syntax helps teacher teach sentence structure correctly. Meanwhile, phonology helps teachers improve student pronunciation and listening skills. Linguistik juga membantu guru mengidentifikasi kesalahan bahasa yang dibuat oleh siswa dan memahami alasan mengapa kesalahan tersebut terjadi. Oleh karena itu, guru dapat memilih strategi dan materi pembelajaran yang lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Okay, to conclude, linguistic plays an important role in English language teaching. By understanding linguistic concept, teachers can teach English more clearly and confidently. Linguistics not only helps teachers explain language forms, but also helps students understand English more deeply. Therefore, learning linguistics is essential for future English teacher. Thank you very much for watching my videos and bye-bye.